Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya bersama tim berada di Masjid Istiqlal nih guys. Jadi kami dari tim pemberdayaan masyarakat dari Pusat Krisis dan Kegawat Darurat Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan mahasiswa UPN veteran. Kita mau memberikan pembekalan tentang penanganan kedaruratan. Jadi kami akan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam membentuk first aid responder. Gimana keseruannya? Kita ikuti ya guys. Let's go. Orang per hari statistiknya, Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu sekitar 7.000 sampai 8.000-an. Statistik per bulan sekitar 160.000 orang, 160.000 sampai 170.000. Alhamdulillah sebenarnya sejauh ini meskipun rata-rata 3.000 per hari, sebulan 160.000, kita belum pernah, persisnya ya, saya tidak pernah mendapatkan laporan ada satu kejadian yang luar biasa yang menyebabkan kita semua petugas di Badan Pengurus Masjid Istiqlal harus melakukan tindakan gawat darurat. Sampai sejauh ini saya 2 tahun di Istiqlal, Juni 2020 sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan laporan itu, tapi mungkin ibu bapak yang sudah lama di sini pernah menangani seperti itu. Nah, kemarin hari Jumat Pak Anhari datang bersama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, sudah sarapan Pak? Oh, ada yang belum, ada yang enggak. Berarti kurang kompak nih. Baik Bapak Ibu, yang penting kita dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka dan bertegur sapa dengan Bapak Ibu semuanya, staf, pimpinan ya dari Masjid Istiqlal. Satu kehormatan bagi kami, Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional ya, veteran ya, UPN. Ya, kami bisa diberikan kesempatan untuk ya sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita mau coba sharing tentang bagaimana penanganan kegawat daruratan. Ya, penanganan kegawat daruratan ini apa? Jadi ketika ada kejadian baik kecelakaan, ya, kalau di tempat seperti ibadah ini kan tentunya banyak orang ya, masyarakat yang bisa saja sewaktu-waktu ada mungkin kejadian. Ya, baik serangan jantung ya Pak, baik kepleset, jatuh. Nah, paling tidak ya, walaupun mungkin di antara bapak-bapak sudah ada yang pernah mengikuti pelatihannya, tapi hari ini kita refresh ya Pak. Kami tidak mengajari tapi kita sharing saja. Ya, nanti ada 2 metode. Pertama nanti materi ya, teori, yang kedua praktek. Ya, seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika ada kejadian, baik kejadian kecelakaan, kemudian serangan jantung ya, Bapak Ibu terutama rekan-rekan dari security sudah bisa sigap dan bisa melakukan penanganan. Ya, sehingga masyarakat juga akan melihat bahwa wah, luar biasa, Istiqlal sudah dibekali nih orang-orangnya bagaimana cara penanganan ya kegawat daruratan. Ya, kira-kira itu. Jadi tujuannya seperti itu ya Bapak-bapak. Kami dari Pusat Krisis, salah satu tupoksi yang paling utama adalah layanan ambulans. Ya, layanan ambulans ini 24 jam Bapak Ibu. Kalau suatu saat Bapak Ibu membutuhkan, mungkin ada saudaranya atau keluarganya atau tetangganya, boleh telepon ke 112 dan 119. Ya, gampang kan? Nah, itu nggak usah dicatat, diingat aja. 112 dan 119. Ya, berapa Pak Lukman? 119. Ya, bisa. Ya kan, cepet kan? Gampang. Ini kolaborasi antara kami Dinas Kesehatan dan UPN ya. Baik, silakan ya Mbak Kiana. Apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Semangat-semangat semua ya. Gimana Bapak Ibu tadi soalnya? Gampang apa susah? Gampang ya? Gampang banget. Soalnya gampang, soalnya isinya Sudah susah ya. Oke, insya Allah. Abis ini kita akan lebih mengetahui lagi apa itu RJP, apa itu pendarahan, patah tulang dan sebagainya. Siap? Kalau saya bilang hai, berarti halo. Kalau saya bilang halo, berarti hai. Mengerti ya? Halo. Hai. Nggak ada sayangnya Pak. Cukup halo aja. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola Istiqlal ataupun masyarakat Istiqlal yang telah hadir di sini di tempat yang sangat indah ini. Insya Allah. Oke, perkenalkan nama saya Kiana Alifah Supendi. Saya dari UPN PTN Jakarta. Di sini saya bersama dua teman saya yang akan membantu kita belajar bersama Bapak Ibu. Sekaligus kita berkolaborasi dengan pihak dinas kesehatan untuk mengupayakan adalah pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan. Oke, langsung kita mulai ya. Ya, yang pertama adalah penyebab kematian di Indonesia. Ini, Bapak Ibu tahu nggak nih, kira-kira penyakit apa aja sih yang banyak menyerang Indonesia? Jantung, apalagi? Liver bisa. Terus apa lagi? Tipes. Oke. Yang pertama kita ada penyakit jantung. Disebutnya apa? Silent killer. Betul ya? Tiba-tiba orang gak sadarkan diri, pingsan, tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Karena kita nggak tahu penyakit jantung ini kapan datangnya, kapan menyerang kita, bisa menyerang siapa aja, gitu. Yang kedua apa? Infeksius. Ya, kita kemarin pada ada pandemi apa? Corona atau COVID-19. Wah, luar biasa sekali ya. Itu korban-korbannya, betul? Oke, yang ketiga bencana alam. Ada apa aja nih? Gempa, longsor, tsunami, banjir juga termasuk bencana alam ya, walaupun diakibatkan karena kita sendiri. Yang keempat ada kecelakaan. Wah, banyak banget nih kasus kecelakaan di Indonesia. Biasanya terjadi gara-gara apa? Kelalaian, betul. Kurang disiplin. Banyak anak-anak di bawah usia umur yang apa? Nggak pakai helm karena kalau orang tua belum ada SIM, belum mampu untuk membawa kendaraan, tapi udah dikasih oleh orang tuanya. Siapa yang bapak-bapak yang udah kasih anaknya motor sebelum dapat SIM? Ada? Banyak ya, dipertimbangkan lagi ya bapak-bapak. Oke, selanjutnya ada kriminalitas. Wah, ini juga banyak nih ya. Kasusnya apa? Pembunuhan. Wah, mutilasi lebih parah lagi. Itu juga banyak sekarang ya. Nah, yang terakhir ada narkoba juga nih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah jenis-jenis penyebab banyaknya kematian di Indonesia. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke materi SPGDT. Waduh, ada yang tahu kan SPGDT? Iya, bisa dibaca ya. SPGDT adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, jadi suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses 119 atau 112 dengan melibatkan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, jikalau nanti menemukan korban atau pasien atau keluarga sendiri yang tiba-tiba nggak sadar atau tiba-tiba pendarahan banyak keluar, nelfonnya kemana? Atau 112. Jadi jangan nelfon saya yang lain dulu ya, hubungi istri, hubungi anak nanti dulu, apalagi hubungi mantan. Jangan ya. Oke, jadi langsung hubungi ke nomor yang ini aja. Oke. Nah, berikutnya adalah ada alur pelayanan dalam SPGDT. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menemukan keadaan gawat darurat di mana pasien yang nggak sadarkan diri atau pendarahan, langsung nelfon kemana tadi? Oke, langsung nelfon ke 112 atau 119. Nah, dari panggilan Bapak Ibu akan masuk ke pusat komando kita secara nasional. Agar apa? Agar dianalisa dulu nih, Bapak Ibu tuh kebutuhan emergensinya apa? Apakah ambulan, apakah pemadam kebakaran, gitu ya. Nah, dari pusat komando nasional kita akan dilanjutkan ke pusat yang kota atau kabupaten. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu ini nanti di mana lokasinya? Nanti akan disalurkan ke kota tersebut. Nah, dari PSC kota ini akan langsung meluncurkan tim untuk disegerakan ke lokasi Bapak Ibu.
Nanti setelah dari situ baru tim kami akan melanjutkan lagi ke fase selanjutnya, yaitu rumah sakit. Nah, jadi tujuan SPGDT itu apa sih? Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat. Yang kedua, mempercepat respon penanganan korban. Dan yang ketiga, menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan. Oke, Bapak Ibu sering nggak sih atau pernah mengalami melihat gitu ya, ada korban kecelakaan yang naudzubillah misalkan udah patah kakinya, udah nggak berbentuk lagi misalkan gitu. Terus diangkatnya itu secara asal-asalan, diangkat misalkan ke mobil bak, pernah lihat ya, atau ke bajai, atau bahkan kemana, ke motor. Nah, bisa dibayangkan dengan posisi korban yang seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Makin baik atau makin gimana? Makin parah ya. Jadi di sini tujuan kita adalah agar ibu bapak ini mengetahui jika ada nanti korban yang nggak sadarkan diri atau bahkan lebih parah lagi kondisinya, dapat diselesaikan atau dicegah dengan kecacatannya itu. Jadi nggak bakal terjadi, gitu ya. Oke, di sini siapa sih harus tahu SPGDT? Semua itu harus tahu. Jadi nggak hanya dari petugas kesehatan seperti perawat, dokter, itu nggak hanya itu. Di sini ibu bapak juga harus tahu bagaimana caranya untuk menelpon ambulan. Pokoknya hal-hal yang emergensi, bapak ibu tuh harus tahu agar kita semua dapat menjalin kolaborasi yang baik gitu ya antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Oke, jadi gimana sih caranya? Masyarakat tuh harus mempunyai kemampuan. Yang pertama, meminta pertolongan. Oke, tadi kalau ada korban, teleponnya kemana? Iya, langsung. Kalau ada pasien atau korban keluarga sendiri, pokoknya siapapun yang keadaannya lagi nggak baik-baik aja, langsung kita telepon ke 119 atau 112. Dicek dulu keadaan korbannya, apakah nggak sadar, apakah pendarahan. Nanti ketika ditelepon, halo ini saya ada keadaan darurat, dijelaskan bagaimana keadaan pasiennya. Ini korban, saya nggak kenal tapi dia tiba-tiba pingsan, gitu. Ada jatuh enggak? Misalkan pas petugas kita bertanya seperti itu di telepon. Ada jatuh enggak Pak? Jatuh dari mana? Enggak ada. Tiba-tiba pingsan saja. Kita jelaskan bagaimana kondisinya. Kalau ada pendarahan juga kita jelasin. Ini Pak, nggak sadarkan diri dari motor. Kaki tangannya patah, misalkan kelihatan kalau patah ya, atau berdarah dari hidung atau mulut, dijelaskan juga dan petugas kita mengetahui kira-kira unit apa nanti akan diluncurkan ke lokasi Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada melakukan resusitasi jantung paru. Apa tuh resusitasi? Tadi baca ya, di tes dan ada ya, oke. Bingung kan? Wah, apa tuh resusitasi? Susah banget nih bahasanya, nanti akan kita bahas. Yang ketiga ada menghentikan pendarahan yang tadi nih. Jadi kalau ada pendarahan yang sedikit aja atau yang gede banget itu gimana sih cara nanganinnya? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang selanjutnya adalah memasang bibir untuk patah tulang dan yang terakhir adalah memindahkan korban dengan benar. Jadi ada trik-triknya Bapak Ibu, nggak langsung main angkut aja ke bak atau mobil bak gitu ya, atau motor atau angkot dan bajai. Jadi diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, Bapak Ibu dapat lebih mengetahui bagaimana cara hal poin-poin ini. Oke, dari SPGDT materinya sudah selesai nih. Apakah ada yang bertanya? Bapak Ibu dipersilakan. Resusitasi belum ngerti ya itu ya. Oke, sampai sini mungkin belum ada yang ditanyain. Selanjutnya, ada Pak. Izin Bapak. Dari narasumber tadi disebutkan bila ada korban di mana saja tadi harus kita segera bisa menelpon 112 atau 119. Di layanan ini ada narasi yang berbunyi untuk memiliki KTP DKI yang hanya bisa di sini. Betul. Kebetulan Betul Pak. kami di luar Jakarta, KTP kami, jadi sekali lagi apakah itu bisa berlaku atau bisa dilayani, dan tadi ada disampaikan dengan narasumber di mana, atau di kabupaten apa di mana, jadi mungkin apakah ini lingkungan DKI atau seluruh Indonesia. Baik. Barangkali itu mungkin ketidaktahuan kami untuk terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima.
Ini dari Dinas Kesehatan pertanyaannya saya jawab. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Bapak Ibu semua ya yang tidak memiliki KTP KKDKI? Ya baik. Jadi gini Pak, ada hal-hal yang memang kita akan layani. Intinya semuanya secara umum dilayani. Ini secara administratif aja. Bahwa yang gratis itu pertama yang memiliki KTP KKDKI. Yang pertama. Yang kedua, kondisi darurat kecelakaan bencana. Itu tidak melihat KTP. Kesleo jatuh ya kan, kecelakaan kerja, maaf bencana seperti itu juga ada KTP. Ya, tetapi kami pun fleksibel Pak. Ya, jadi fleksibel saja itu kan secara administratif supaya kita juga ada rule-nya, ada aturannya. Tapi dalam kondisi yang memang benar-benar darurat, memang benar-benar nggak punya KTP atau yang lain itu, ya masa kami nggak layani. Insya Allah kita layani. Ya, kami dari tahun 69 dengan masyarakat dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ya berjalan apa adanya. Jadi, tidak apa-apa Pak. Nah, kalau terkait di daerah lain, memang di daerah lain itu ada juga yang kita bulan. Ya, jadi kalau posisinya di Bekasi, dia otomatis akan masuknya ke wilayah Bekasi. Jadi udah otomatis karena itu nomor nasional yang memang programnya Kemenkes. Kalau ada di Jakarta, maka masuknya di call center kita. Di Bandung ya di Bandung. Jadi Pak. Jadi yang jelas Pak, layanan ambulan kami sampai dengan saat ini sih semua kami layani. Semuanya, kejadian apapun. Itu tidak ada yang sampai nggak kita layani. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima Pak. Boleh. Terima kasih pimpinan penjelasannya secara gamblang. Mungkin di sini jelas. Kami di sini sudah 6 tahun di menjadi Marbot Istiqlal sekali lagi. Ini kasus ini jadi sekali lagi kawan-kawan saya yang terutama yang security. Ya. Ini kalau ada kejadian kita itu takut mengantar ke rumah sakit. Ya. Karena akan dipertanggungjawabkan, minta nanti ada hal dan sebagainya. Betul. Jadi lebih nggak mau ya ngantar, mungkin tolong ya mungkin pernah kita hanya menelpon aja dan kita nggak berani karena pengalaman kita harus administrasi dan sebagainya. Ini kasus ya tidak ini kan jadi ini kejadian kami kenyataannya kayak gitu. Jadi kita ini masih trauma kalau ada kejadian di kita, apalagi jamaah di Istiqlal berbagai macam, banyak ada yang mati, ada yang patah, ada yang kecepit dan sebagainya. Ini lebih baik, mohon maaf ini sebenarnya nggak saya sebutkan dari pihak lebih baik mati, kita nggak ada itu. Itu ya, jadi ya, jadi sekali lagi kami tidak berani mengekspos. Ini pengalaman kami. Betul. Jadi, bukan secara teori kawan-kawan kami, ini, tapi setelah ada kejadian takut untuk mengantar. Ini siapa nanti yang tanggung jawab? Karena ditanya dan bertanggung jawab dan ini ya. Terima kasih. Baik. Dalam siapa nih Pak? Pak Siswo, kasih tepuk tangan dulu dong Pak Siswo. Inilah tujuan kami datang ke sini Pak, ini tepat banget. Kalau Bapak nganter itu memang jelas salah, memang tidak boleh Bapak nganter karena bukan tupoksinya. Tupoksinya adalah ambulan, maka Bapak cukup panggil kami. Ya Pak ya, tetapi hari ini kita juga belajar. Selama nanti ambulan dipanggil lagi menuju ke sini, paling tidak Bapak bisa melakukan tindakan. Ya, kita sama-sama belajar ya Pak, hari ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini ada manfaat. Setelah ini kalau ada kejadian Bapak sudah percaya diri. Teman-teman dari security udah tinggal panggilnya kami, biar kami yang selesaikan. Bapak jangan nganter, memang bukan tugas Bapak. Salah justru kalau Bapak anter. Kalau ada apa-apa memang Bapak kena nanti. Jadi Bapak cukup panggil kami, kita lakukan tindakan. Selesai. Itu tugas Bapak. Selama ambulan lagi proses evakuasi, lagi menuju di sini, bolehlah kita melakukan tindakan. Kalau ada perdarahan ya tutup perdarahan. Begitu ambulan datang, Pak, ini saya serahkan, aman udah. Nanti kami yang ngatur prosedur administrasi ke rumah sakit, sudah ada sistemnya. Ya, jadi Bapak cukup serahkan kepada petugas yang melanjutkan ke rumah sakit. Ya Pak, jadi memang betul Pak, ya, memang sudah Bapak. Ya, tapi kan dulu kita belum tahu. Hari ini kita infokan, ya. Gitu ya Pak. Sudah cukup Pak, jelas Pak. Halo Pak, sudah cukup jelas kira? Ya, siap. Oke. Terima kasih. Lanjutkan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya Pak dan jawabannya. Oke, selanjutnya dalam materi. Nah, bantuan hidup dasar. Buat tadi bapak-bapak ibu-ibu yang nggak ngerti apa sih resusitasi, apa sih gimana cara RJP, nah kita akan belajar di sini. Untuk materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Oke, akan disampaikan oleh teman saya dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Dewi. Di sini saya akan menyambung dari rekan saya tadi, Kiana, untuk apa sih tadi RJP. Tadi saya waktu di depan melihat Bapak, kakak-kakak semua waktu ngisi, apa sih ini RJP, resusitasi itu apa resusitasi gitu. Itu bahasa yang nggak mudah dimengerti ya Bapak-Bapak ya. Ya, jadi kita mengenal nih apa itu resusitasi. Nah, sebelum mengenal resusitasi, kita harus tahu bantuan hidup dasar itu apa. Ada yang bisa kasih tahu bantuan hidup dasar itu apa? Bisa jawab Bapak-bapak, kakak-kakak mungkin? Pertolongan pertama. Ya, ada lagi? Nafas buatan. Ya. Kenapa Bapak? Orang ya kalau betul-betul ya perlu makan. Perlu makan. Ya, jadi bantuan hidup dasar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan nyawa kehidupan, pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Jadi bantuan hidup dasar adalah usaha kita membantu orang lain untuk bertahan hidup, kayak gitu ya Bapak-bapak. Boleh di next? Nah, aspeknya ini ada apa aja? Aspeknya ada SPGT yang tadi teman saya bahas, adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Saat ada korban yang kita lihat depan mata kita harus panggil 112 atau 119. Kok udah pada lemas ini? Kalau misalkan saya jawab, kalau misalkan saya tanya halo, berarti jawabnya masih pada semangat ya semuanya? Masih. Iya, harus semangat. Iya, kita harus semangat di sini. Belum. Satu lagi aspeknya ada resusitasi jantung paru, disebutnya dengan RJP. Nah, kalau tadi di SPGT itu ada kita manggil ambulan, kalau di RJP itu adalah kita melakukan tindakannya. Nah, tindakan RJP itu untuk apa? Untuk menangani orang-orang yang henti jantung. Henti jantung tadi apa penyakitnya? Silent killer. Silent killer itu apa? Kalau yang bisa kita tahu? Serangan jantung, iya. Nah, di mana henti jantung adalah berhentinya denyut jantung secara tiba-tiba. Nah, udah sering tahu ya, udah sering lihat juga bagaimana orang-orang yang tiba-tiba tadi sakit jantung, pegangin dada, dan akhirnya tergeletak, pingsan atau enggak berhenti nafasnya. Selanjutnya, tadi henti jantung, ini henti nafas. Henti nafas adalah di mana pernafasan itu tidak ada dan pergerakan dada nggak ada. Pergerakan dada itu kan kalau kita nafas gerak ya, kayak gitu. Kayaknya bapak-bapak, kakak-kakak juga semuanya bergerak ya dadanya saat kita bernafas. Iya. Kalau nggak bergerak berarti tandanya, iya, tandanya nggak ada nafas. Nah, biasanya henti nafas ini terjadi karena apa? Jatuh tempo. Jatuh tempo apa nih? Habis kontrak, tiba-tiba sesak nafas gitu ya. Aduh, saya harus gimana ke depannya gitu. Oh iya, putus pacar. Jadi sesak nafas. Oh, bapak sering ngalamin dulu. Sesak nafas itu pengalaman pribadi. Oh, mau digantiin lupa sama ibunya. Daftar ya. Daftar. Iya, henti nafas ini bisa terjadi sesak nafas. Sesak nafas karena asma atau enggak terjadinya jalan nafas itu tersumbat itu salah satunya tersedak. Biasanya kalau makan kita buru-buru atau nggak banyak ngomong tiba-tiba kesedak, aduh nggak bisa nafas. Yang kita lakuin pertama kali adalah apa? Minum air cepat-cepat. Padahal itu nggak ngalir juga, tetap aja kadang tetap nyangkut ya kayak gitu. Atau enggak ada yang tahu makan nasi dikepal langsung ditelan tanpa dikunyah, iya nggak? Ya karena saya juga pernah kayak gitu. Kesel, saya makan nasi. Gitu. Bener Pak? Bener caranya begitu? Enggak, caranya nggak kayak gitu ya. Nah, nanti kita bantu kasih tahu cara yang benarnya gimana.
Ini tadi udah dijelaskan loh. Kalau dijelaskan. Iya, itu nggak boleh dilakuin ya, kebiasaan kita itu. Disuruh pakai benang itu. Tarik benang. Emang bisa Pak? Ya. Nggak bisa. Ya cepat selesai juga. Bisa cepat selesai. Nah, dua keadaan tadi, henti nafas atau henti jantung, kita lakukan dengan cara resusitasi jantung atau nanti disebutnya, ada juga disebut manuver. Kita bahas dulu resusitasi jantung, yang tadi disebut RJP itu apa? Nah, resusitasi jantung paru disebutnya adalah pemberian nafas buatan dan pijatan jantung dari luar pada penderita yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Nah, gimana sih pijatan dari luar? Itu bingung ya? Maksudnya pijat-pijat kayak gini? Apa kayak diginiin? Apa cuma dipupuk kayak gini? Itu banyak ya pijatannya. Nanti kita belajar gimana cara pijatan yang benarnya. Kayak gitu ya. Jadi nanti harus banget karena di akhir kita bakal belajar pijat-pijat jantung dari luar. Nah, teknik resusitasi jantung atau RJP ini kayak gimana? Disebutnya teknik hand only CPR atau biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang sendiri melakukannya. Nah, resusitasi jantung ini kan di sini dibilangin memberikan nafas buatan. Karena sekarang lagi zaman COVID, ya boleh kopi dulu. Karena sekarang lagi zaman COVID, kita nggak boleh kayak bapak-bapak ibu-ibu buka masker aja dekat di ruangan yang sama kayak gini, buka masker aja udah nggak boleh. Nah, apalagi memberi nafas buatan. Memberi nafas buatan itu kan berarti mulut ke mulut. Nah, kalau misalkan korbannya perempuan yang ada di situnya cowok gimana? Nggak mungkin dikasihkan ya. Iya, kalau misalkan yang ada di situ yang korbannya cowok, yang di sekitarnya cowok, apakah mau ngasih? Harusnya kalau dulu boleh, harus kasih karena kita namanya memberikan bantuan. Nah, caranya tuh pertama ada amankan diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri itu gimana? Nah, sebelum kita bantuin orang lain, kita harus sayangin diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak bisa sayangin diri sendiri, gimana kita menyayangi orang lain dan membantu orang lain? Tuh. Sendiri. Ada nama sayang. Nah, kalau aman lingkungan dan aman pasien tadi, misalkan ada orang yang tiba-tiba tergeletak di lapangan, kepanasan, masa kita nggak pinggirin dulu gitu? Misalkan orangnya itu cuma serangan jantung, orangnya pingsan nih, nggak ada luka apa-apa, berarti nggak ada tanda-tanda yang kita harus hati-hati dalam membawanya kan? Masa kita diemin aja panasin gitu, cuma ditutupin kan nggak mungkin ya, kita bawa ke pinggir dulu gitu kan. Nah, itu aman lingkungan dan juga aman bagi pasien. Lalu yang kedua, caranya memeriksa pasien dengan cara memanggil dan menepuk bahunya. Kalau ada orang yang pingsan, tepuk dulu bahunya. Bapak, Ibu, bisa dengar saya? Bapak, Ibu, apakah baik-baik saja? Kalau misalkan dia bisa jawab, oh iya saya baik-baik aja, cuma capek, oh berarti nggak apa-apa, kasih minum aja. Kalau misalkan nggak bisa jawab sama sekali, kita harus memanggil 119 atau 112. Dan waktu nelfon kita bilang, tadi saya udah nepuk panggil-panggil, tapi nggak ada respon. Kalau nggak ada respon, kita juga harus lihat, cek nadi. Cara cek nadinya itu harus di bagian leher. Udah tahu kan ya cara cek nadi bagian leher? Apa ada yang belum tahu? Belum. Nanti kita belajar. Di tangan taunya. Di leher belum tahu. Kalau di cowok itu sejajar dengan jakun. Di kiri atau di kanan nadinya? Ada yang bisa jawab? Nadi di leher ada di kiri atau di kanan? Kanan. Yang di kiri jadi nggak ada nadi gitu? Ada? Ada apa nggak ada nih? Siapa yang ada coba angkat tangan? Nadi di kanan doang. Kanan kiri dong. Iya, kanan doang. Kanan kiri tuh. Oh, kanan kiri. Bapak ada kanan kiri. Yang tadi yang kanan doang siapa? Bapak kanan doang. Yang kiri nggak ada. Mati sebelah. Wah.
waktu kita mengecek nadi atau memeriksa nadi, itu kita juga harus melakukan 3L. Look, listen, dan 2L, 1F. Look, listen, dan feel. Banyak ya Pak ya? Bahasa Jawa itu Madura ya. Bahasa Inggris nih Pak. Oh Inggris. Iya. Salamannya sama lagi sih. Seriti nih paling. Kan sekarang udah zaman modern, harus bisa kita belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Nah, look, listen, feel ini gimana caranya? Waktu ada korban dibaringkan secara rata, di bagian yang rata, kita cek nadi. Waktu udah selesai cek nadi, kita harus look itu melihat, lihat ada nggak pergerakan dadanya. Bukan kita melihat yang lain ya, lihat aja pergerakan dadanya, jangan dilihat yang lain ya. Takutnya kilaf kalau lihat yang lain. Jadi lihatnya dadanya aja. Terus listen, gimana cara kita ngedengerin? Apakah kita tempelin kuping kita ke dadanya, atau kita cuma dengerin nafasnya doang? Ada yang bisa bantu jawab? Dengerin? Ke? Tempelin aja, pokoknya tempelin. Bagian mana aja tempelin gitu Pak? Apa enggak? Di dadanya aja. Pakai handset. Kalau pakai handset harus dicolok dulu. Nanti nggak ada colokannya Pak. Tergantung korban. Oh gitu. Dadanya. Oh kayak gitu. Bukan muhrim gitu ya. Oh iya. Nah, listen dan feel itu kita harus tempelin kuping kita ke bagian mulut. Biar kedengeran ada nggak suara nafasnya. Kan kalau orang nafas berbunyi ya Pak, kayak gitu. Jadi kita tempelin sambil kita lihat ada nggak pergerakan dadanya. Kalau misalkan bingung, pegang perutnya. Biar terasa naik turunnya, kayak gitu. Kupingnya budak tetap aja Pak. Kalau yang muda nggak disarankannya cuma hanya melihat dan merasakan, kan nggak usah didengerin. Aduh kan saya udah tahu nih saya kuping kanan saya budak, ya udah saya pegang aja deh gitu. Kan bisa Pak. Kalau dipaksain kayak gitu nggak bisa dengar terus dong. Serius ini. Nggak beres-beres. Ini Mas Fritnya nggak budak. Oke, boleh di next. Tahap keempat. Udah cek nadi nih, ternyata nadinya nggak ada. Dicek look, listen, dan feel. Ternyata juga nggak ada pergerakan, nggak ada nafasnya, nggak ada yang saya rasakan. Diem aja kayak gitu. Nah, kita udah selesai kayak gitu, kita kasih pijatan jantung darurat atau kompresi dada. Nah, bentuknya ini kayak gini, bisa dilihat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak. Di bagian dada, di tengah-tengah dada, kalau misalkan di cowok itu, di tengah-tengah segaris dengan putih. Maaf ya untuk dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena bagian di tengah-tengah itu, bagian terdapatnya jantung kita. Kita tekan, tapi tekannya itu harus dengan posisi yang benar. Pertama, saat korban terjatuh, tergeletak, kita bawa ke tempat yang datar, datarin pasiennya, korbannya. Nah, kalau misalkan perempuan, nggak mungkin kita buka baju, atau nggak, aduh, bajunya ribet dibuka, nggak usah mesti dibuka. Tapi kita taruh tangan kita yang bagian dominan, misalkan dominan saya kanan, berarti kanan saya ada di bawah. Bentuknya kayak gini. Bentuk tangan itu kita taruh di dada korban, di tengah-tengah. Kalau misalkan perempuan, itu juga ada di tengah-tengahnya. Jadi tetap dilakukannya di tengah-tengah dada. Ya. Nah, posisinya itu kita nggak boleh berdiri, kejauhan ya. Saya berdiri nih, ini korbannya saya gini, kejauhan kan ya? Iya jauh banget. Iya. Apakah kita jongkok biasa kayak lagi di toilet? Nah, gitu juga nggak boleh. Posisi kita harus dalam posisi lutut yang dilipat. Posisinya, maaf ya Bapak Ibu, saya akan praktekkan posisinya seperti ini. Ini punggung kita harus tegak lurus. Saat kita mau bantuin pasien, tangan kita kayak gini.
selama kita pijat atau kompresi dada atau tekan dada, tangan kita nggak boleh bengkok-bengkok, nggak boleh digini-gini, nggak boleh lah. Tangan kita harus tegak lurus. Nah, nanti untuk lebih lanjut kita praktek-prakteknya nanti di akhir ada. Nah, RJP atau resusitasi atau tekan-tekan dada atau kompresi dada atau pijat jantung dari luar itu ada resikonya. Semua tindakan kan punya ada resiko ya Pak ya. Pertama, ada 4 resiko resusitasi jantung atau kompresi dada. Pertama, muntah atau aspirasi. Pasien atau korban saat udah di RJP tiba-tiba nafasnya ada lagi waktu diperiksa, itu bakal ada refleks muntah karena sakit. Kan itu kita tekannya keras ya, kan bukan cuma tekan tetep gitu doang kan ya, kita tekan benar-benar tekan karena kan di dalam tubuh kita sebelum ke jantung ada tulang apa yang di sini? Iya, tulang iga, tulang rusuk. 30 dilakukannya 30 kali. 30 kali hitung 1 sampai 30. 1 2 3 4 kayak gitu ya, Pak. Nah, saat korban itu muntah, yang dilakukan kita adalah memiringkan kepalanya ke samping. Karena kalau misalkan dalam keadaan datar kayak gini, terus tiba-tiba korbannya muntah, yang terjadi apa? Kesel, balik lagi muntahnya diminum lagi ya sama dia, dimakan lagi, kayak gitu. Kiri kanan kiri boleh? Boleh, langsung miringkan, biar muntahnya keluar. Kan kasihan, udah hidup, kesel dia terima kasih, keluar lagi. Iya. Terus bisa terjadi patah tulang. Nah, misalkan korbannya cewek, yang bantuin tindakan kompresi dadanya cowok. Tenaga cewek sama tenaga cowok kan beda. Di cewek waktu bantuinnya, oh ini tenaga saya segini udah paling sedang. Ternyata di ceweknya sampai patah tulangnya, kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi patah tulang karena tadi menekan dadanya. Karena itu membutuhkan tenaga ya, Bapak, Kakak, Ibu. Lalu ada distensi perut. Oh, saya lupa. Aspirasi. Aspirasi itu apa sih? Gitu kan ya. Ini ada kata aspirasi. Aspirasi itu masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Paru-paru kita kan keisinya sama apa? Sama cairan, sama udara. Kan paru-paru buat ngisi udara. Nah, kalau aspirasi, misalkan muntah, masuk lagi ke dalam tubuh si muntahnya. Karena kita mau miringin tadi. Nah, itu masuknya ke dalam paru-paru, bukan bagian ke dalam lambung. Karena jalurnya itu beda. Jalur lambung nanti ditutup, yang masuknya ke paru-paru. Gitu. Jadi, nanti waktu udah sadar, pasiennya kesel lagi, tadi. Jadinya sesak nafas, meninggal lagi, RJP lagi, kayak gitu kan. Kalau distensi perut ini, perutnya tuh kembung. Jadi, mau besar, keras, kayak gitu. Kalau dipegang sama kita tuh keras. Kenapa bisa distensi perut? Karena waktu kita ngasih nafas buatan, itu kan kita ngasihnya tuh secara keras banget kan, niupnya. Untuk waktu kita memberikan nafas buatan kan kita menggunakan cara mulut ke mulut. Kalau misalkan kita nggak punya alat medisnya, itu kan waktu kita ngasih, kita tutup hidungnya, terus kita tiup kayak tiup balon gitu. Itu nyebabin distensi perut. Nah, karena kita udah nggak ada cara ke mulut dan dari mulut ke mulut, nah distensi perut ini kemungkinan udah tidak ada. Lalu ada pneumonia aspirasi. Pneumonia ini suatu penyakit gangguan pernafasan atas karena terjadinya aspirasi atau terjadinya adanya benda asing masuk ke dalam paru-paru. Tadi kalau misalkan muntahnya masuk lagi ke dalam tubuh, jadinya sakit. Orangnya misalkan tetap hidup, tapi dia memiliki nanti penyakit pneumonia, kayak gitu. Next. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan kompresi dada. RJP dihentikan saat pernafasan korban sudah kembali. Jadi kalau udah nafas, jangan masih ditekan-tekan. Nanti dia nggak bisa nafas waktu ditekan. Terus waktu kita udah capek, aduh, ini saya udah banyak, udah 100 kali gitu, udah kompresi dada udah 100 kali, tapi pasiennya ini atau korbannya ini masih belum, keadaannya itu belum stabil, atau keadaan pasien itu nafasnya belum ada. Yang saya harus lakukan gimana ya?
kita minta teman kita atau orang yang sekitar kita untuk menggantikan posisi kita. Karena waktu kita udah kelelahan, kita kompresi dadanya itu nggak menjadi maksimal. Jadi kayak ya udah deh sambil nungguin ambulans saya gini dulu aja gitu. Yang penting dikompresi dada gitu. Padahal tenaga awal sama tenaga akhir jadi beda kayak gitu. Terus kalau misalkan tenaga ahli sudah ada atau ambulannya udah ada, nah kita serahin RJP-nya atau kompresi dadanya ini ke tenaga yang lebih bisa. Nah lalu ada tanda, kita berhenti jika ada tanda-tanda kematian. Misalkan mayatnya udah misalkan korbannya sudah kaku, sudah dingin, ada korban, kita tetap resusitasi atau enggak kita tetap memberi kompresan. Nah itu nggak usah, karena kalau misalkan sudah kaku berarti sudah dinyatakan meninggal. Lalu ada lebam-lebam, misalkan di bagian tubuhnya atau di bagian mukanya yang paling jelas sama kita lihat, ada lebam ungu atau enggak lebam di kuping, ungu di mata, di kuping atau enggak di hidung, keluar pendarahan. Nah itu nggak usah harus dilakukan kompresi dada, karena kemungkinan korbannya ini sudah melewati batas waktu untuk dikompresi dada atau ditekan jantungnya di luar. Karena tekan jantung dari luar atau kita memijat jantung dari luar itu ada memiliki waktu pertolongannya. Kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus melakukan tindakannya. Mbak, yang tadi yang waktu tenaga untuk regulasi itu tetap dilanjutin atau apa yang gantian Pak, kita minta teman kita gantiin dong, saya capek. Iya, tetap harus dilakukan, tapi dengan orang yang berbeda. Kalau ada siapa kalau sendirian bisa ya. Iya, kalau sendirian. Gantian mati jadi. mati Iya, dalam kita tidak bantu selesai juga. Iya. Nah, ini ada penanganan cara tersedak atau henti nafas. Nah, kan dari tersedak ini ada beberapa metode yang disebutnya metode Heimlich-Chin-Lift, di mana metode membuka jalan nafas bagi orang yang tidak dicurigai patah tulang leher. Nah, misalkan korban-korban yang seperti tadi serangan jantung segala macam. Nah, itu kan dia nggak mungkin patah ya tulang lehernya tiba-tiba. Karena cuma gara-gara pingsan dari sini, saya pingsan keluar tiba-tiba patah leher saya, kan nggak mungkin. Nah, ini caranya ini, korbannya ini kita baringkan di bawah, di yang datar, di tempat yang datar, jangan yang bergelombang-gelombang ya, karena nanti nggak maksimal memberikannya. Jadi di tempat yang datar kita baringkan, kita naikin dagunya. Keadaannya tuh lehernya tuh harus tegak lurus. Jadi lurus kayak gini. Kita kasih buat nafasnya itu biar gampang ngalinnya. Karena kalau ketekuk kayak gini, makin susah keluarnya. Jadi kita lurusin, kita angkat dagunya. Ada yang lainnya. Yang lainnya itu disebut jaw thrust. Nah, ini bagi korban yang memiliki atau yang dicurigai patah leher. Yang dicurigai patah leher itu kayak gimana? Pasien-pasien yang kecelakaan lalu lintas. Waktu kecelakaan, kita nggak tahu pasiennya itu keadaannya waktu jatuhnya gimana. Apakah dia cuma jatuh dari motor? Apakah dia sampai terguling-guling? Atau enggak dia ini sampai kejepit? Nah, jadi pasien-pasien yang keadaan kayak gitu atau korban-korban kecelakaan lalu lintas kayak gitu, kita jangan tadi tinggiin dagunya, jangan ditinggiin, karena nanti kalau misalkan patah kita tinggiin, tiba-tiba makin patah, gitu kan? Jadi nggak bisa diapa-apain gitu kepalanya. Kan nggak mungkin waktu kita bikin ternyata copot, kaget kita sendiri kan, kayak gitu. Waktu kepalanya copot gitu, walaupun nggak putus tapi bisa kan jadi copot karena panas tulang di dalam kayak gitu. Nah, ini kita sebutnya jaw thrust, di mana kita cuman nurunin dagu bawah. Jadi dagu bawahnya itu kita tahan pakai jempol kita di sini, terus kita turunin ke bawah dagunya. Keadaannya harus gimana? Keadaannya sama, harus di permukaan yang datar, dan pasiennya itu harus dalam keadaan berbaring dan kita turunin dagunya ke bawah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan kesedak doang. Nah, tadi kan kita makan nasi atau enggak minum air ya. Nah, ini caranya disebutnya manuver Heimlich, di mana kita menangani pasien dengan cara menekan di bagian ulu hati.
ditekan ulu hati terus dikeatasin. Kayaknya ada yang pernah juga ya. Terkadang kalau misalkan udah orang tersedak, kita ngelakuin hal kayak gitu. Apa ada yang di sini pernah ngelakuin atau nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Ya. Yang biasa kita lakuin yang tadi ya, minum air atau nggak makan nasi biar cepat. Nah itu bisa menyebabkan makin tersedak. Karena nggak sembuh tersedaknya. Caranya itu diginiin. Kita taruh tangan kita di ulu hati korban. Habis itu kita tekan dan keatasin posisinya. Iya, jadi gituin. Nanti kita belajar bareng-bareng juga. Nah, saat kita udah memberikan kayak gitu, dilakukan secara 5 kali. Jangan 30 sama kayak yang kompresi dada tadi, kebanyakan. Capek. Iya, capek. Karena kan itu kita harus kayak yang menggendong dia kan. Jadi cuma dilakukan 5 kali. Udah 5 kali kita tepuk punggungnya. Kenapa? Iya, posisinya gini aja. Kayak lagi meluk dari belakang, tapi jangan dipeluk beneran ya. Jangan dipeluk beneran, dilakukan tindakan aja. Jadi tangannya bisa dikepal bagian yang dominan tadi ke tangan yang satu lagi, atau misalkan kayak gini. Kayak model berdoa. Dilakukan. Tetap di posisinya di ulu hati. Kayak gitu. Nah kalau udah dilakukan kayak gitu, udah ditekan-tekan di ulu hatinya, kita tepuk punggungnya jangan terlalu keras, tapi jangan sampai kayak kayak gitu. Tepuk aja, biar benda yang makanan yang tersedahnya itu atau benda asing yang masuk ke tenggorokan kita itu keluar. Kalau misalkan nggak keluar, kita lakuin lagi. Kalau misalkan nggak sampai keluar, gimana? Kan ada yang susah ya. Misalkan kita udah ngelakuin kayak gitu, dilakukan 5 kali, terus tepuk dada, lakuin lagi, terus tepuk punggung lagi, tapi nggak keluar makanannya. Yang kita lakukan adalah ya pasiennya atau lihat korbannya, apakah korbannya itu masih bisa kita tanya atau nggak, masih keadaan posisi sadar atau udah nggak sadar. Kalau misalkan nggak sadar, kita balik lagi ke tadi RJP, berarti dia nafasnya udah nggak ada kalau nggak sadar gitu. Dan sebelum kita melakukan RJP tadi kita harus cek nafasnya dulu atau nadinya dulu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak, Ibu, Kakak? Yang nomor 3, Pak. Ini kan tadi ada bantuan. Iya. Terus itu jantungnya itu harusnya ada yang patah. Itu patah itu bisa dioperasi lagi atau bisa sembuh lagi? Oh, kalau ada yang patah bisa dioperasi lagi atau bisa sembuh lagi. Ada yang bisa dibantu jawab? Iya, patah nih tulang rusuknya. Terus bisa dibantuin bisa disambungin lagi atau enggak? Gitu kan ya Bu ya. Dari Bapak Ibu sendiri ada yang bisa bantu jawab? Ibu, siapa Ibu namanya? Ibu Titi. Titi. Ada yang bisa bantu jawab dulu Bapak Ibu? Ada yang bisa? Nggak ada. Atau enggak kakak-kakak dari AGD ada yang bisa bantu jawab? Ya, terima kasih Ibu. Langsung aja ya. Jadi di sini kita live setting. Kita lagi BHD, tahu-tahu patah. Kalau kita tidak lanjutkan, pasien belum tentu tertolong. Karena berhenti kita BHD-nya. Tapi kalau BHD-nya dilanjutkan, ada kemungkinan tertolong. Kalau sudah tertolong, baru akan dilakukan operasi. Bagaimana operasinya? Kalau patah tulang bisa. Kalau pernah ada niat operasi jantung, saya 4 jam sampai 6 jam di rumah sakit hati ada operasi jantung. Ini di gergaji Pak, tulang gergaji itu. Nah, itu kan disambung lagi. Nah, bisa ya. Kalau orangnya hidup, bisa kalau orangnya meninggal, ya ngapain? Itu otopsi. Jadi bisa ya, bisa kalau tulang disambung lagi. Tapi kalau jantung yang itu ya nggak disambung lagi. Kalau jantung meninggal ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Hadi Agus. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Titi yang sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya kembali? Ya. Untuk penanganan Izin bertanya, untuk penanganan di darat apa di air itu sama atau berbeda? Yang korban tenggelam atau korban jatuh di darat itu maksudnya?
Namanya siapa kak? Siswandi. Siswandi. Aku manggilnya kakak apa bapak ya? Bapak. Oh, penanganannya sama atau enggak? Bapak mau bantu jawab lagi? Dibantu jawab lagi. Kebetulan saya kan orang lapangan nih, Pak, yang lalu terjun ke lapangan. Jadi intinya penanganan di darat dan di laut, bantuan hidup dasar itu atau BHD itu sama ya. Memang kalau kita lihat ada orang yang tenggelam, dia di kakinya ditinggiin dulu ya, benar ya? Kepalanya di atas, dia keluar tuh airnya ya, di kedong-kedong gitu ya. Nah, sebenarnya nggak perlu ditinggiin. Coba kalau kita genjot ininya ya, airnya pasti keluar. Tenang dong. Kalau pasti keluar. Jadi sebenarnya nggak perlu digini, juga udah bisa sama aja bikin penanganannya. Ya. Untuk bantuan itu di dalam dan di laut sama aja. Yang penting life saving. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bapak Siswandi. Maaf ya Pak lupa. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Siswandi. Materi yang selanjutnya adalah tentang luka dan patah tulang. Nah, ini materi ini akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Rifda Kamila. Silakan Rifda. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Sebelumnya, kalau misalkan saya bilang selamat pagi, saya udah selamat pagi, gimana? Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Halo. Oke, dan saya sangat. Oke, kita masuk ke materi luka dan patah tulang. Sebelumnya dari Ibu dan teman-teman ada yang tahu luka itu apa? Ya, ini pasti sering kita temui ya di kehidupan kita gitu. Misalkan kayak kita jatuh, terus kesandung gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan luka. Nah, luka itu pengertiannya rusaknya jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh benda tajam atau tumpul. Benda tajam contohnya kayak apa? Bisa. Terus apa lagi? Benih, iya. Yang tajam gitu, itu terus kaca gitu ya. Terus benda Bapak sambil siapkan ini buat Bapak sampai 30. 12, 13.